Kita ke informasi lain pemirsa, usulan pencabutan larangan TNI berbisnis dalam draft revisi Undang-Undang TNI memicu polemik. Publik khawatir TNI menjadi tidak profesional. Sementara itu TNI mengatakan bisnis bisa dilakukan dengan syarat tidak menyalahgunakan kekuatan. Dalih demi meningkatkan kesejahteraan prajurit, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan membuka bisnis atau terlibat dalam kegiatan bisnis. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan ada tentara yang memerlukan usaha sampingan. Jenderal Maruli mencontohkan prajurit TNI membuka warung atau jadi agen legal. Tapi Maruli menegaskan tetap ada syaratnya. Jadi kalau kita berbisnis, kata-kata bisnis itu bagaimana? Kalau misalnya kita buka warung, ya apa berbisnis tuh? Ya kan? Kalau misalnya jual beli misalnya motor atau apa, ya kalau dia belinya benar tidak mempergunakan itu ya. Jadi berbisnis ya bisnis, yang nggak boleh itu saya tiba-tiba ngambil alih menggunakan kekuatan. Nah itu nggak boleh, dan itu juga saya kira dengan zaman demokrasi sekarang ini udah nggak ada lagi lah, ya mempergunakan kekuatan. Sekarang tentara takut sama media kok, takut sama TikTok ya kan, ya ngeri itu tentara udah dilatih tembak-tembakan juga sama TikTok, takut sekarang ini. Usulan agar larangan TNI berbisnis dicabut dari Undang-Undang TNI memicu polemik. Karena jika menilik alasan aturan melarang TNI berbisnis itu diterapkan adalah keputusan politik DPR dan pemerintah pada tahun 2004 silam untuk mereformasi TNI menjadi lebih profesional. Antara lain, yang pertama alasan profesionalisme. Nah, yang kedua adanya potensi konflik interest, ya. Keterlibatan dalam bisnis bisa menghadirkan konflik kepentingan, di mana kebijakan, keputusan, dan langkah TNI berpeluang dipengaruhi oleh kepentingan bisnis daripada kepentingan nasional. Nah, kemudian alasan ketiga, ini penting juga adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Usulan penghapusan larangan TNI berbisnis mencuat dalam rapat dengar pendapat soal revisi Undang-Undang TNI yang digelar Kemenko Polhukam beberapa hari yang lalu. Menyoal kritik terhadap usulan ini, TNI menjawab yang harusnya dilarang adalah institusi TNI berbisnis dan bukan melarang prajurit yang terlibat dalam bisnis. Gak usah terlalu diini-iniin lah, udah nggak, kita ini kan semakin baik hukumnya, ya. Semakin baik semua hukumnya, nggak bisa lagi sewenang-wenang, boro-boro ini, ya. Kan tahu sendiri rekan-rekan media, kasus-kasus 10 tahun aja bisa terungkap lagi, ya. Pikir saya berani jadi kasat, makin penakut sekarang ini jadi kasat. Menko Polhukam Hadi Cahyanto dikutip dari Antara mengatakan usulan penghapusan larangan bisnis masih dipertimbangkan. Karena itu Komisi 1 DPR RI pun mengaku hingga pekan ini belum ada draft revisi menyangkut penghapusan larangan TNI berbisnis. Tim Liputan Metro TV. Usulan agar prajurit TNI diperbolehkan berbisnis disampaikan Mabes TNI dalam rapat dengar pendapat revisi Undang-Undang TNI. Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro mengatakan bahwa yang seharusnya dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi, bukan prajurit TNI. Ini mungkin kontroversial, tapi Bapak Ibu, istri saya itu punya warung di rumah, buka warung. Kalau ini diterapkan, maka saya kena hukuman. Prajurit dilarang terlibat di dalam kegiatan bisnis. Istri saya itu, aku kan pasti mau nggak mau terlibat, aku nganter belanja dan sebagainya, kan begitu. Lah terus apakah kemudian ini eksis kan gitu? Sekarang ini kalau saya diperiksa saya bisa kena. Oleh karena itu kita sarankan ini dibuang. Mestinya adalah yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit mau buka warung kelontong aja enggak. Ada driver saya setelah nganter saya, kebetulan saya dapat driver supir sekarang ini. Dia selesai maghrib itu kadang-kadang atau Sabtu Minggu itu dia ngojek. Dia melakukan bisnis, masa nggak boleh kayak begitu? Nah ini salah satunya ini. Silahkan, lanjut. Kemudian pasal 47 saya kira tadi sudah di
Usulan penghapusan larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis, apakah akan menjadi kemunduran upaya reformasi TNI? Kita akan langsung membahasnya bersama analis militer Al-Araf dan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi Golkar, Bobi Rizaldi. Selamat sore Mas Al-Araf, selamat sore Mas Bobi. Selamat sore Mas Aaf, Baik. Mas Valentin. Oke, saya langsung ke Anda, Mas Bobi, soal usulan penghapusan larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis. Apakah DPR melihat usulan ini patut dipertimbangkan? Ya sebenarnya kami di Komisi 1 juga belum melihat secara formal ya itu draftnya. Tetapi yang disampaikan itu larangan berbisnis paling utama kami idealnya institusi memang tidak boleh berbisnis karena kan TNI ini bukan seperti BUMN secara institusi, dan apakah itu bisnisnya besar atau kecil memang ini seperti kan ada induk koperasi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di polisi juga ada Inkopol. Ini memang perlu pengaturan. Nah, soal bagaimana secara norma dituangkan dalam undang-undang, saya rasa karena TNI dan Polri ini adalah organisasi yang sifatnya koersif. Koersif itu adalah memiliki kemampuan senjata. Dia ini bukan seperti sipil biasa. Apapun yang nanti akan diputuskan itu harus setara. Karena jangan sampai juga misalkan di kepolisian itu ada PP 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin Polri. Di tahun 2003 itu memang dilarang bahwa Polri itu tidak boleh anggota Polri itu untuk berbisnis. Tetapi di Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi Polri, dalam pasal 2 ayat 1 itu polisi itu diperkenankan untuk membuka usaha atau bisnis sampingan. Jadi ini kan ada nanti jangan sampai ada kecemburuan pada institusi yang pemegang senjata. Kok polisi boleh, kenapa kita tidak? Nah, yang polisi ini tidak diatur di dalam undang-undang tetapi di dalam Perkap. Jadi memang idealnya ini harus setara. Jangan sampai ada institusi yang diperbolehkan dia memegang senjata juga, tetapi yang tadi yang disampaikan dengan contoh-contoh segala macam itu secara saklek itu dilarang. Nah, menurut saya idealnya ini diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang yang lebih detail lagi, itu diturunkan. Jadi secara garis besar mungkin kami setuju bahwa pasal tersebut harus tetap ada. Tetapi bagaimana detailnya, apakah itu mengatur mengenai lingkup di institusinya atau itu di prajuritnya, karena kita kan semua juga tahu bahwa mereka ini kan mungkin ada dengan tunjangan yang normal-normal saja masih kurang. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi paling utama adalah kesetaraan. Kalau polisi bisa, kenapa TNI nggak bisa begitu? Mas Al-Araf, Anda melihatnya soal kesetaraan juga ini antara TNI dan Polri. Bagaimana Anda melihat ini? Pernyataan dari Mas Bobi tadi, Mas Al-Araf. Begini, Mas Bobi ini setiap tahun bahas anggaran pertahanan. Ngasih duit 130-130 triliun untuk militer, untuk TNI. Buat apa? Buat belanja alutsista, beli kapal perang, beli pesawat, beli helikopter. Semua belanja alutsista itu mungkin boleh tanya ke Mas Bobi, tujuannya untuk apa? Agar militer kuat, menjaga kedaulatan negara. Jadi secara hakikat, militer itu direkrut, dilatih, dididik, dan dipersiapkan untuk perang, untuk menjaga pertahanan negara. Oleh karenanya, masyarakat melalui pajaknya memberikan melalui anggaran negara, supaya mereka kuat alutsistanya, supaya mereka sejahtera. Supaya apa? Supaya mereka fokus, Mas, untuk menjadi prajurit yang profesional, untuk menjadi tentara yang profesional. Nah, semua teori yang menjelaskan tentang fungsi dan tugas militer telah menyebutkan bahwa tentara yang profesional itu adalah tentara yang hanya fokus untuk menjalankan fungsi pertahanan negara, menghadapi ancaman perang. Tidak diperuntukkan untuk berbisnis, tidak diperuntukkan untuk berpolitik. Nah, itulah yang menjadi komitmen politik reformasi 98. Sekian banyak mahasiswa demonstrasi pada era 1998. Salah satu isunya adalah ingin mengembalikan militer ke dalam fungsi aslinya sebagai pertahanan negara. Karena pride menjadi militer dan serdadu itu adalah menjadi seorang tentara yang profesional. Nah, oleh karena itu, kehendak-kehendak untuk berpolitik dan berbisnis dilarang di dalam Undang-Undang TNI 34/2004. Itu adalah bagian dari komitmen reformasi. Kalau itu dihapus, itu sama saja DPR dan pemerintah sedang mengembalikan format militer seperti pada masa lalu, sedang tidak ingin membangun tentara yang profesional.
Padahal kita ingin membangun tentara profesional. Itu poin saya yang pertama. Oke. Yang kedua Mas adalah Bobi. pengaturan hal ini jangan diatur di bawah undang-undang. Harus memang diatur di level undang-undang. Dan undang-undang TNI sudah benar di dalam pasal 39 mengatur tentang hal itu. Jadi hal itu nggak perlu diotak-atik dalam dinamika revisi undang-undang TNI. Oke, tidak bisa Justru yang diotak-atik. dipertanyakan dalam revisi undang-undang TNI itu adalah agenda-agenda krusial dalam transformasi pertahanan yang harus dituntaskan oleh Komisi 1 yang harus oleh pemerintah. Apa itu? Mas Bobi saya rasa tahu, ada TAP MPR 6 dan 7 tahun 2000 tentang transformasi pertahanan, pemisahan TNI Polri, yang salah satu agenda utamanya adalah terkait dengan reformasi peradilan militer. Itu agenda yang dimandatkan oleh MPR. Sampai sekarang, DPR belum melakukan agenda reformasi peradilan militer. Jadi kalau ingin merevisi Undang-Undang TNI 34 2004, harusnya adalah DPR mengusulkan agenda reformasi peradilan militer. Karena mandat TAP MPR, jangan diutak-utik agenda yang sudah benar. Ya ini larangan TNI berbisnis, larangan TNI berpolitik. Kenapa masyarakat sipil, mahasiswa kemarin kritik keras menolak RUU TNI? Karena bukan untuk mendorong menuju reformasi dan transformasi TNI yang profesional. Justru ingin memundurkan agenda-agenda profesionalisme TNI dan memundurkan agenda reformasi TNI itu sendiri. Nah, Karena jadi Anda menilai ini sebuah kemunduran, indikasi kemunduran dari reformasi TNI itu sendiri ya, Mas Al-Araf. Oke, baik. Mas Bobi, langsung saja tanggapannya. Mas Bobi dianggap ini sebagai kemunduran dari reformasi TNI itu yang sudah berjalan sejak 2004, sudah 20 tahun ini Mas Bobi. Langsung saja tanggapannya seperti apa? Ya betul, yang di poin-poin yang disampaikan oleh Mas Aal itu adalah memang supremasi sipil. Saya juga berharap dapat membahas hal-hal tersebut. Tapi sayang sekali bahwa revisi Undang-Undang TNI itu nggak di Komisi 1, itu di Badan Legislatif Balek. Jadi inilah memang yang kita ini perlu untuk segera memastikan bahwa apakah revisi itu diselesaikan di Komisi 1 atau di Balek. Dan terkait soal pasal, kalau saya sepakat bahwa pasal itu harus tetap ada, tidak boleh dihapus ya. Kalau saya secara pribadi, dan saya rasa rekan-rekan di Komisi 1 pun juga akan setuju. Akan tetapi ya kita juga mencermati di undang-undang lain, yaitu TNI Polri, itu jelas sekali itu disebutkan bahwa boleh memiliki bisnis di Perkap nomor 9 2017, jelas di situ disebutkan bahwa anggota Polri dapat memiliki atau menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat keduanya ada batasan-batasannya. Nah ini yang saya maksud bahwa Kemenko Polhukam sebagai perwakilan dari pemerintah ini juga harus memastikan bahwa ada kesetaraan mengenai TNI dan Polri di dalam konteks usaha ini. Nah, ini yang nantinya saya rasa untuk segera diatur, karena jangan sampai juga itu tadi ada kecemburuan institusi. Tapi saya sepakat bahwa secara prinsip itu di pasal tersebut tidak perlu dicabut. Tetapi kalau diatur atau itu misalkan diatur instansinya, tapi Perkapnya itu ada mengatur mengenai prajuritnya. Nah ini harus ada kesetaraan. Itu yang paling utama. Jadi ada sinkronisasi dan harmonisasi di antara undang-undang ini. Oke, tapi Mas Bobi bagaimana membedakan kapan bisnis itu menjadi urusan pribadi dan kapan menjadi urusan institusi? Nah itu sebenarnya di dalam Perkap tersebut juga ada beberapa batasan-batasan. Seperti bahwa itu dilarang bekerja sendiri atau bekerja sama dengan orang lain di luar lingkungan kerja untuk memperoleh keuntungan, dan ada 3, memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya. Nah, aturan-aturan ini akan sangat rinci sekali kalau tidak salah di dalam Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri ini. Ini saja yang saya rasa perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi dari pemerintah sendiri. Oke. Kalau menurut Mas Al-Araf tadi yang seperti disinggung, yang disampaikan Mas Bobi, aturan-aturan teknis tadi harusnya mengacu ke PP 2 2003 tentang disiplin polisi. Sebenarnya dilarang itu untuk berbisnis. Jadi kalau ada PRK itu melanggar PP, itu sederhana, Menko Polhukam tinggal evaluasi aja bahwa ada PP. Sebenarnya PP 2 2003 udah melarang itu kepolisian untuk berbisnis. Betul, udah melarang, betul. Perkap itu kan di bawah PP yang sebenarnya
bertentangan dengan PP, Menko Polhukam tinggal evaluasi aja. Problem kita yang sekarang ini di RUU Undang-Undang TNI. Nah tapi saya setuju tuh, berarti saya setuju lah Pak Prabowo segera angkat Mas Bobi jadi Menteri Pertahanan lah, ya kan? Gitu, dia tetap menolak pasal 39 itu tuh. Begini Mas, ini kesalahan fatal dalam membahas RUU TNI adalah tidak melibatkan Komisi 1. Itu dari mana logikanya? Saya nggak memahami. Ini isu tentang kedaulatan negara, pertahanan negara, sensitif di publik, reformasi TNI itu agenda penting dalam reformasi politik. Jangan dibahas di balik aja dong. Komisi 1 harus dilibatkan. Kalau Komisi 1 dilibatkan, masyarakat terlibat. Nah, ini saya melihat seperti kucing dalam karung pembahasan RUU TNI ini. Karena itulah kemudian masyarakat banyak menolak dan mengkritisi. Kenapa sih harus bypass seperti itu tanpa melibatkan Komisi 1 langsung dibalik? Ini ada kecenderungan politik hukum yang buruk sejak 4-5 tahun ini. Seringkali pembahasan undang-undang selesai dibalik. Lalu kemudian komisi-komisi itu yang memiliki kompetensi di bidangnya kok nggak dilibatkan. Baik. Jadi Mas secara Araf, proses hukum, pembahasan RUU TNI ini jadi ke cacat, depan Mas. ini pengawasannya Menurut bagaimana saya. ini? Kontrolnya terhadap izin untuk membolehkan TNI terlibat bisnis. Karena kan tadi disinggung potensi terjadinya konflik kepentingan juga sangat kuat, Mas Araf. Ya, di tengah injury time ini sebenarnya sebaiknya tidak perlu membahas agenda RUU yang sangat krusial seperti ini gitu. Kalau kita ingin membahas agenda yang krusial, nantilah setelah parlemen baru. Ini cuma sisa berapa bulan. Masyarakat ini terbengong-bengong melihat pembahasan RUU TNI dan secara cepat dan RUU Polri juga. Yang menurut saya nggak perlu buru-buru begitulah gitu. Justru ini menimbulkan dugaan. Tapi Mas Bobi mungkin tidak DPR akan menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini sebagai bentuk menjawab kekhawatiran dari masyarakat, Mas Bobi. Ya memang kalau di parlemen itu kan kalau bikin undang-undang lama itu dimarahin. Tapi kalau bikin kecepatan ternyata juga dimarahin. Tapi kita melihat suasana kebatinannya bahwa kita ingin segera ada pengaturan mengenai TNI dan Polri yang undang-undangnya memang harusnya sudah direvisi sangat lama sekali. Yang mungkin dengan dinamika keamanan pertahanan dan situasi geopolitik ini memerlukan suatu perubahan yang cepat. Ini mungkin nanti akan dilibatkan Komisi 1, saya yakin mungkin nanti pada masa sidang setelah pidato Presiden. Baik, terima kasih Mas Bobi. Ngeluh tuh nggak dilibatkan, sekarang setuju lanjut ke balik. Mas, saya satu poin aja. Masyarakat singkat saja Mas Araf. Mahasiswa harus membangun gerakan yang serius. Masyarakat harus gerakan serius. Karena selain soal bisnis TNI, selain soal militer masuk jabatan sipil, banyak kewenangan-kewenangan yang juga akan masuk di dalam RUU TNI ini. Tadinya hanya 2 pasal, ada berapa pasal ingin masuk wilayah kewenangan penegakan hukum, fungsi keamanan dalam negeri, dan fungsi lainnya. Ini yang saya bilang RUU TNI akan bisa mengembalikan pola militer yang pretorian, bukan militer yang profesional. Ini yang kemudian berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita. Dan kita akan kawal seperti apa masyarakat sipil lah yang menjadi pembahasan terkait dengan usulan ini ke depan ya. Jadi terima penting kasih untuk mengawasi RUU TNI ini, Mas. Dan sebaiknya terima kasih Mas Bobi. Ya, terima kasih Mas Al-Araf dan juga Mas Bobi atas keterangannya dalam Prime Time News pada malam ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.